Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam demi keberkahan majlis di malam hari ini kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita berada di akhir-akhir daripada bulan Dzulhijjah dan kita akan menghadapi bulan Muharram, maka pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang kita akan bahas dari keutamaan bulan Allah Al-Muharram ini, pertama kita akan membahas biasa dari segi sejarah. Apa saja peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan Muharram. Kemudian apa rahasia kenapa bulan Muharram disebut Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa saja amalannya dan apa saja hal-hal yang harus dihindari di bulan Muharram ini. Inilah 4 pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya, kalau tidak maka bersambung. Adapun dari segi sejarah, bulan Muharram ini penuh dengan sejarah, baik sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sejarah sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bulan Muharram adalah najatu Musa wa man ma'ahu minal mu'minin min Fir'auna. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya dari kejaran Fir'aun. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dilihatlah di Madinah itu orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kemudian Rasul bertanya, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi Madinah mengatakan, ini puasa di mana hari Allah menyelamatkan Nabi kami, maksudnya Musa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat alasan orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu karena melihat sejarah Allah selamatkan Musa dari Firaun, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabat untuk berpuasa, dan itulah puasa pertama yang diwajibkan dalam Islam. Puasa 10 tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Rasul mengatakan, ana ahaqqu bi Musa, saya lebih berhak dibandingkan kalian wahai Yahudi dalam rangka menghormati Nabi Musa. Maka Rasul berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melatih anak-anak mereka untuk berpuasa Asyura. Jadi anak-anak kecil itu dibuat main-main supaya lupa lapar. Akhirnya mereka pun ikut serta berpuasa bersama orang tuanya. Karena itulah puasa wajib pertama masalahnya dalam Islam. Baru setelah tahun kedua Hijriah, kemudian ada perintah puasa Ramadan. Maka puasa Asyura turun derajatnya dari wajib menjadi sunnah, dan Ramadan menjadi puasa wajib bagi kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian juga yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh juga. Menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dari tufan tepat di tanggal 10 bulan Muharram. Dan ini disebutkan oleh sebagian para ulama seperti dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam beberapa kalimat. Fatalaqqa Adam mir rabbih kalimat. Maksudnya kalimat di sini adalah ucapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ketika Adam kemudian mengucapkan kalimat ini, Allah terima taubatnya. Lah di hari Allah menerima taubat itulah tepat di tanggal 10 Muharram. Itu menurut pendapat Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Wallahu a'lam. Ya. Taib, ini sejarah orang-orang dulu. Kita masuk kepada sejarah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, pada tahun keempat Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus satu pasukan yang disebut dengan Sariyatu Abi Salamah ibn Abdul Asad untuk memerangi nabi palsu namanya Tulaihah al-Asadi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu di akhir-akhir ya. Kalau di awal-awal kan enggak ada orang ngaku nabi. Buat apa juga ngaku nabi di awal-awal? Nabi sendiri disakiti gitu ya. Kemudian juga dimusuhi. Mana ada orang berani ngaku nabi? Banyaknya orang ngaku nabi itu setelah Nabi sukses menguasai Mekah dan Madinah dan Rasul dihormati, diagungkan, dimuliakan. Maka mulailah orang berpikir enak juga jadi nabi. Dia tidak melihat awalnya. Makanya kemudian muncul di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang ngaku nabi. Seperti di antaranya kita kenal dengan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian ada seorang wanita namanya Sajah bintul Haris juga ngaku nabi. Kemudian juga Tulaihah al-Asadi di sini yang kita ceritakan. Termasuk juga Laqit ibn Malik al-Asadi. Kemudian juga Al-Aswad al-Ansi. Jadi ada sekitar 5 orang di akhir-akhir kehidupan Rasul itu orang-orang yang ngaku nabi. Lah yang jelas-jelas diperangi sampai terbunuh adalah Musailamah al-Kadzdzab. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga Al-Aswad al-Ansi juga sama. Tetapi Tulaihah ini di awalnya digaku nabi tapi kemudian tobat. Setelah diperangi oleh Khalid ibn Walid, dia tobat lari ke Syam. Kemudian di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab dia umrah dan dia malu berjumpa dengan Umar. Tapi belakangan baik Islamnya. Tulaihah al-Asadi ini termasuk juga wanita yang ngaku nabi namanya Sajah bintul Haris juga bertobat dan baik Islamnya. Tapi di sini bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sariyah, pasukan khusus yang dipimpin Abi Salamah ibn Abdul Asad, itu tepat di bulan Muharram menyerang siapa? Tulaihah al-Asadi ini yang ngaku nabi palsu ini. Jadi sejak dulu ya orang ngaku nabi itu sudah ada di akhir-akhir kehidupan Nabi. Tapi kalau di zaman sekarang makin banyak lagi yang orang ngaku nabi kan. Kemudian juga yang kedua, Sariyah Muhammad ibn Maslamah. Nabi mengutus pasukan khusus dipimpin oleh Muhammad ibn Maslamah ke arah Najd. Lah pulang dari pasukan ini pulang dari peperangan dan Allah menangkan. Di tengah jalan mereka menawan seseorang namanya Thumamah ibn Asal. Jadi mereka pulang, tiba-tiba di tengah jalan mereka kemudian menangkap Thumamah ibn Asal. Mereka tidak tahu siapa Thumamah ibn Asal ini. Setelah kemudian ditangkap, diserahkan kepada Nabi, Nabi ngasih tahu bahwa Thumamah ibn Asal ini adalah pemimpin Bani Hanifah. Dan Bani Hanifah itu termasuk kabilah yang kaya akan gandum.
Jadi orang-orang Mekah itu dipasok gandumnya dari Bani Hanifah. Lah pemimpinnya itu Sumamah bin Asal itu ditangkap oleh sahabat. Makanya Nabi SAW sangat kemudian memuliakan Sumamah walaupun dia tidak masuk Islam. Dia diikat di tiang masjid. Kemudian tiap hari Nabi SAW memberikan makanan, kemudian memperbaiki hubungannya. Akhirnya belakangan dia pun masuk Islam, Sumamah ibn Asad ini. Dan di sini juga ada polemik akhirnya kan tentang hukum orang yang junub boleh nggak tinggal di masjid. Karena di sini Sumamah ini orang kafir, dia diikat di masjid. Orang kafir mana ada mandi junub, ya kan? Dari sini polemiknya para ulama. Bagi orang yang mengatakan boleh orang junub tinggal di masjid, dalilnya ini, Sumamah ibn Asal diikat di tiang Masjid Nabawi. Karena orang kafir tidak pernah junub kan gitu. Itu masalah lain dan masalah fikih ya. Tapi yang jelas bahwa Sumamah ibn Asal ketangkap kemudian belakangan masuk Islam. Kemudian juga yang ketiga, pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Dan ini satu-satunya istri Nabi yang keturunan Yahudi, namanya Safiyah ini. Lah Safiyah sendiri sebenarnya dia adalah putri daripada pembesar Yahudi Huyai ibn Akhtab. Itu orang yang paling musuhi Nabi itu. Orang yang paling memusuhi Nabi. Tetapi dia juga dieksekusi ketika Bani Quraidah tumbang kepada kaum muslimin. Lah salah satu yang dieksekusi mati adalah ayahnya, Huyai ibn Akhtab ini. Lah Huyai ibn Akhtab ini sebenarnya dia seorang pemimpin Yahudi dan tahu kebenaran. Karena ketika mendengar Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian singgah di Kuba tuh, Huyai ibn Akhtab ini dan juga saudaranya sempat meneliti betul nggak dia Nabi. Kemudian dicocokkan dengan Taurat yang mereka baca setiap hari. Rupanya cocok. Tetapi kemudian karena kesombongannya tidak mau beriman. Makanya ketika saudara mengatakan huwa, apakah itu yang dimaksud Nabi di akhir zaman itu? Kata Huyai ibn Akhtab, iya. Ciri-cirinya persis. Tapi dia malah mengatakan, demi Allah aku akan memusuhi dia selama nyawaku berada di badanku. Bukannya beriman, malah bersumpah ingin memusuhi Nabi itu. Huyai ibn Akhtab itu adalah orang Yahudi ya. Tapi kemudian dieksekusi di perang Bani Quraidah. Lah dia punya putri namanya Safiyah ibn Huyai ibn Akhtab ini. Lah ketika penyerangan Bani Quraidah, Safiyah ini kena tawan. Kemudian akhirnya Nabi SAW menawarkan kepada Safiyah antara masuk Islam atau dimerdekakan dan kembali kepada kabilahnya. Tapi kemudian Safiyah malah memilih dimerdekakan Rasul dan menikah dengan Nabi SAW. Dan Safiyah ini wanita yang cantik. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu paling cemburu dengan Safiyah. Dan istri-istri Nabi itu kan banyak. Ada yang turunan Mesir, ya seperti Maria Kiptiah gitu ya. Ada Safiyah ini turunan Yahudi. Dan Safiyah ini selalu diejek, kena ejek tuh, terutama oleh Hafsah. Ya. Selalu dikatakan, hei putri Yahudi, kadang-kadang menangis dia. Makanya Nabi SAW menghibur Safiyah dan mengatakan, kenapa kau sedih wahai Safiyah? Engkau turunan Nabi, paman kamu juga seorang Nabi, bahkan suamimu juga seorang Nabi. Lalu apa yang kau sedihkan katanya? Karena Safiyah ini kalau dirunut garis keturunannya itu sampai kepada Nabi Harun. Dia turunan Nabi Harun. Makanya Rasul mengatakan loh, kakek buyutmu seorang Nabi dan pamanmu seorang Nabi, maksudnya Nabi Musa kan gitu ya. Dan suamimu seorang Nabi, maksudnya saya Rasulullah kan begitu. Apa yang kau sedihkan? Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengejek Safiyah, menggibah Safiyah dengan isyarat, tidak dengan lisan. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di hadapan Rasul, ya Rasulullah hasbuka an Safiyah takada wa kada. Wahai Rasul, cukuplah Safiyah ini begini-begini. Rasul tidak mengatakan Safiyah pendek, memang dia pendek perawakannya. Aisyah kan tinggi besar, tinggi kurus gitu ya. Karena istri-istri Rasul itu kan ada yang tinggi kurus seperti Aisyah gitu ya. Ada yang gemuk seperti Hafsah. Ada yang pendek seperti Safiyah. Istri antum kayak siapa tuh? Kayak Hafsah kah? Kayak Aisyah tuh kayak Safiyah. Gitu ya kan. Artinya bahwa istri-istri Rasul enggak semua bodinya macam-macam. Ya, jadi ibu-ibu yang di belakang itu tenang, yang gemuk ya kayak Hafsah kan gitu ya. Tinggi kurus ya Aisyah, kalau pendek Safiyah gitu aja lah kan gitu. Enggak usah pusing pula dengan badan. Jadi
Aisyah radhiyallahu anha mengisyaratkan bahwa Safiyah itu begini, pakai isyarat tangan, enggak ngomong kalau Safiyah itu pendek, cuman pakai isyarat tangan begini saja. Rasul murka dan mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamazazathu. Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat. Kalau kalimat itu diletakkan di seluruh air lautan, cukup mencemari semua air lautan satu dunia ini, katanya. Bayangkan, ghibah, satu kalimat ghibah bisa mencemari seluruh air lautan tuh. Saking bahayanya ghibah. Ya. Lah Nabi SAW menikahi Safiyah itu tepat di tahun ke-6 Hijriah di bulan Muharram. Ya. Kemudian yang keempat, Nabi SAW menyerang Khaybar. Menyerang Khaybar itu tahun keberapa? 7 Hijriah. Yaitu tepat di bulan Muharram. Dan penyerangan Nabi SAW kepada Khaybar ini adalah akhir daripada peperangan Rasul melawan Yahudi Madinah. Karena Nabi SAW berperang melawan Yahudi itu berapa kali? 4 kali. Ya. Pertama, menyerang Bani Qunaiqah. Kenapa Bani Qunaiqah diserang oleh Rasul? Karena melecehkan seorang wanita muslimah di pasar. Ya, ketika ada seorang wanita muslimah belanja, kemudian pakainya diikat di kursi, ketika dia bangkit kemudian lepas semua auratnya, kan, ditertawakan orang Yahudi. Lah yang ngikatnya dibunuh oleh seorang muslim. Akhirnya satu pasar orang Yahudi membunuh muslim tadi. Maka Nabi SAW tahu ini pengkhianatan Bani Qunaiqah, sudah menghina wanita muslimah. Ya. Kalau dulu wanita muslimah dilecehkan auratnya, bangkit semua kaum muslimin. Nah, sekarang wanita muslimah dia sendiri yang melecehkan auratnya. Dia sendiri yang buka auratnya masalahnya. Siapa yang mau bela dia, kan gitu. Apalagi sekarang di Indonesia ini ada pergerakan LGBT pula, kan. Ya naudzubillah. Nah, jadi ini Bani Qunaiqah. Kemudian yang kedua, perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir ini karena orang-orang Bani Nadir ini mereka mencari kesempatan untuk membunuh Nabi. Ya, jadi sengaja cari kesempatan itu untuk membunuh Nabi. Makanya Nabi SAW emosi kemudian menyerang Bani Nadir. Dan dua kabilah ini semua diusir dari Madinah. Semua diusir. Ya. Lah Bani Quraidah ini lain lagi dia masalahnya. Bani Quraidah ini karena dia yang mengompori di perang Ahzab. Jadi Bani Quraidah ini berkhianat. Ketika Nabi SAW dikepung oleh orang-orang musyrik Arab, harusnya Bani Quraidah itu kan membela Nabi, karena dia kan masih dalam satu piagam perjanjian, tapi malah berkhianat. Makanya selepas perang Ahzab, Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menyerbu Bani Quraidah. Kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, pergilah kalian ke Bani Quraidah, serang mereka, habisi mereka, jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Lah yang terakhir menyerang Yahudi itu di Khaybar, atau perangnya disebut perang Khaybar. Nah, inilah terjadi pada tahun ke-7 Hijriah tepat di bulan Muharram. Ya. Kemudian juga yang kelima di antara peristiwanya adalah wafatnya ayahanda Abu Bakar. Siapa ayahanda Abu Bakar? Abu Quhafah radhiyallahu an. Jadi kalau kita melihatnya keutamaan Abu Bakar itu di zaman itu, tidak ada yang satu keluarganya semua masuk Islam kecuali Abu Bakar. Kalau yang lain itu kadang suaminya masuk Islam, istrinya tidak. Atau suami istri masuk Islam, ayahnya enggak. Atau ayahnya masuk Islam, anaknya pula tidak, kan itu. Keluarga Abu Bakar tidak, semua masuk Islam. Ya, keluarga Abu Bakar itu, mau bapaknya, mau pamannya, semua masuk Islam. Itu kehebatannya. Bagaimana Abu Bakar itu sanggup mengajak keluarganya masuk Islam, itu hebatnya Abu Bakar di situ. Walaupun ada yang Islam belakangan, ada Islam awalan gitu ya, seperti ibunya ya mungkin awal-awal masuk Islam. Tapi Abu Quhafah ini masuk Islam belakangan ketika terjadi Fathu Mekah. Lah ketika terjadi Fathu Mekah itulah maka Abu Quhafah datang kepada Nabi SAW ditemani oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Melihat rambut Abu Quhafah kan sudah berubah tuh. Maka Nabi SAW ngomong sama Abu Bakar, disuruh menghinanya, mewarnai. Tetapi kata Rasulullah, jauhi warna hitam. Makanya kemudian Abu Quhafah diwarnai, janggutnya diwarnai, kemudian rambutnya diwarnai, ya supaya nampak agak muda lah, kan gitu ya, enggak tua kali. Ya, tetapi sekali lagi
tidak boleh dengan warna hitam. Dan kalaupun seandainya uban itu dibiarkan, ya tidak ada masalah. Tapi termasuk sunnah itu menghena, ya, karena Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, macam mana orang-orang Yahudi terhadap uban-uban mereka. Kata sahabat mengatakan mereka tidak merubahnya, dibiarkan begitu saja. Maka Rasul mengatakan, warnai rambut kalian selisih Yahudi dan hindari warna hitam, kata Nabi. Ya. Nah, jadi yang mewarnai kalau sudah beruban, ini enggak, masih hitam malah dijadikan putih pula sama dia. Ya, kadang-kadang sininya putih, tengahnya merah, sininya pelangi jadi kepalanya kan. Anak-anak pang itu. Jadi ini diantara lah Abu Quhafa ini, dia meninggal justru setelah Abu Bakar meninggal. Anaknya meninggal duluan. Abu Bakar meninggal duluan. Kemudian dia mendapatkan warisan 1/6-nya. Kemudian tapi diserahkan kepada anaknya Abu Bakar. Setelah itu kemudian tepat di tahun ke-14 Hijriah di bulan Muharram, Abi Quhafah pun meninggal dunia. Ya. Kemudian juga yang ke-6, ya, di antara peristiwa, dan ini yang masyhur, yang sangat masyhur dan sering dikisahkan baik ahli sunnah atau orang Syiah, adalah terbunuhnya Husain di Karbala tepat pada hari Jumat tahun ke-61 Hijriah. Itu terjadi di bulan Muharram tepat di tanggal 10. Makanya orang-orang Syiah kalau di bulan Muharram tanggal 10 itu mereka akan memukul-mukul badan-badan mereka sampai berdarah-darah, sampai bayi pun diketuk kepalanya biar keluar darahnya itu. Kemudian kalau ditanya alasannya apa? Alasannya karena ingin menebus kesalahan mereka kepada Husain. Jadi apa yang mereka rasakan dari derita yang mereka pukulkan ke badan itu tidak seberapa dibandingkan Husain ketika dipenggal kepalanya di Karbala. Makanya orang Syiah itu merayakan seperti itu. Karena di bulan Muharram ini ada dua kelompok. Yang satu terlalu senang, yang satu terlalu sedih. Yang terlalu senang adalah kelompok Khawarij, orang-orang Nasibah. Mereka senang dengan terbunuhnya Husain karena mereka yang membunuh. Makanya dengan senang hati mereka itu terkadang makan-makan. Ya. Tapi ada juga kelompok yang terlampau sedih, orang-orang Syiah, karena terbunuhnya Husain di Karbala tepat di bulan Muharram. Tapi ahli sunnah tengah-tengah antara Syiah dan Khawarij. Kita ini tengah-tengah. Kita tidak merasa sedih berlebihan sehingga harus memukul-mukul badan. Karena Rasul yang mengatakan kan, laisa minna man dharaba al-hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Kata Rasul, bukan termasuk umatku orang yang suka mukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian atau berteriak-teriak ala jahiliyah, kata Rasulullah. Tapi kita juga tidak seperti orang Khawarij senang-senang makan-makan, tidak. Kita sedih. Karena bagaimanapun Husain adalah cucu Nabi SAW dan dia akan menjadi pemimpin kita di sorga. Tapi kita tetap mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita doakan kebaikan kepada Husain ibnu Ali radhiyallahu an. Lah terbunuhnya Husain itu tepat pada hari Jumat tahun ke-61 Hijriah di tanggal 10 Muharram. Husain terbunuh di Karbala. Dan ketika itu bukan dia saja yang terbunuh, ya, karena Husain itu kan membawa 80 orang keluarganya, semua meninggal keluarganya. Ya, celakanya Husain itu bukan hanya membawa anak-anak dia saja, tapi anak-anak Hasan pun ikut sama dia. Makanya ketika terjadi perang Karbala itu, tidak ada yang tersisa dari turunan Husain kecuali satu. Namanya Ali As-Sajjad atau dikenal dengan Zainul Abidin. Itulah yang selamat. Karena ketika saat perang dia sakit, dia tidak sanggup berdiri, kemudian diselamatkan oleh Zainab, saudara daripada Husain. Maka dia selamat, dialah satu-satunya yang hidup, kemudian ditawan dan dibawa ke Syam. Makanya siapapun yang mengklaim turunan Nabi dari jalur Husain harus lewat Zainul Abidin, karena dia satu-satunya yang hidup masalahnya. Tapi kalau Hasan itu dua yang hidup turunannya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang ke-8 adalah wafatnya Maria. Maria ibunda daripada Ibrahim putra Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW mengirim surat ke raja-raja Kisra, kemudian ke Romawi, termasuk ke Muqawqis Mesir, termasuk ke Najasyi Persia,
Habasyah gitu ya. Kan raja-raja yang menerima surat ini kan macam-macam tuh perilakunya. Ada yang merobek suratnya, seperti Kisra. Kisra itu mereka merobek surat Nabi. Makanya Rasul mendoakan, karena dia sudah merobek suratku, semoga Allah merobek kekuasaannya. Maka dari doa Nabi SAW, dari situlah tidak pernah ada Kisra sampai kiamat. Tidak ada pernah ada lagi Kisra sampai kiamat. Ya. Tetapi Romawi, Kaisar, dia tidak menyobek. Tetapi walaupun tidak masuk Islam, dia hormati suratnya dan diletakkan di tempat yang baik. Makanya orang-orang Romawi sampai sekarang masih ada. Ya. Kemudian Muqawqis Mesir, dia tidak masuk Islam, tetapi dia menghargai surat itu, makanya memberikan hadiah. Lah salah satu hadiah yang diberikan kepada Rasulullah 2 budak, satu Maria Kiptia, satu Raihanah namanya. Lah Raihanah ini dihadiahkan oleh Rasul kepada juru bicara Nabi SAW Hasan ibn Thabit. Kemudian Maria Kiptia diambil Nabi SAW. Kemudian dari situlah lahir putra beliau namanya Ibrahim bin Muhammad SAW. Putra Maria, satu-satunya putra Nabi dari selain istri-istrinya, dari budaknya. Tapi sayang di usia setahun 8 bulan Ibrahim pun meninggal dunia. Cuman ada peristiwa ketika meninggalnya Ibrahim terjadi gerhana matahari, itu masalahnya. Total lagi kan. Jadi orang-orang Arab menyangka bahwa jangan-jangan gerhana ini karena kematian Ibrahim, putra Nabi SAW. Maka Rasul berceramah, bukan, gerhana itu tanda dari tanda kuasa Allah, datang untuk menakut-takuti hambanya. Dia bukan karena kematian seseorang, bukan karena hidupnya seseorang. Kalau terjadi, solatlah kalian, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, dan begitu seterusnya. Ya, intinya bahwa ketika kematian Ibrahim terjadi gerhana total matahari. Kemudian juga di antara peristiwa di bulan Muharram, ya masih banyak. Yang terakhir, kemudian ketika Harun ar-Rasyid, berarti di zaman Daulah Harun ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid ini pernah mengeksekusi gubernur Madinah namanya Ja'far ibn Yahya al-Burmuki. Jadi dieksekusi mati oleh Harun ar-Rasyid. Kenapa? Karena dia melampaui wewenangnya sebagai gubernur. Yang menarik adalah dari kisah Yahya al-Burmuki ini. Jadi ketika ditangkap, dimasukkan penjara, dia sama anaknya, ya. Jadi anaknya ini ngomong kepada bapaknya Yahya al-Burmuki, dia mengatakan, "Wahai ayahku," katanya, "Ba'dal amri wan nahyi wan ni'mati sirna ila hadza." Setelah kita berada di atas, mampu memberikan perintah, mampu mencegah orang, menikmati kerajaan dan berbagai macam makanan fasilitasnya, tiba-tiba kita berada di penjara seperti ini, wahai ayahku. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Maka Yahya al-Burmuki mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai, hadhihi da'watu madlum sarat bil laili ghafalna anha wa lam yaghfalillahu anha." Ini kata-katanya bagus sekali. Wahai anakku, jangan boleh jadi ini doa orang yang dizalimi, yang melesat tengah malam. Kita lalai dari doa itu, tapi Allah tidak pernah lalai. Boleh jadi ini doa yang dizalimi, yang tadinya kita hidup senang, sekarang kita hidup di penjara. Boleh jadi doa mereka dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ya, doa orang yang antum zalimi itu. Ya, karena orang yang dizalimi itu tidak pernah lupa kita. Kita yang lupa sama dia. Orang kalau disakiti tidak kena lupa dia. Orang yang nyakiti orang itu lupa dia. Dah lupa senyakiti orang tuh. Itulah makanya kenapa orang yang dizalimi itu tidak pernah tidur, sebagaimana Allah juga tidak pernah tidur. Makanya doanya makbul. Dan banyak peristiwa ini dari segi sisi sejarah ya, tentang bulan Muharram. Baik, kita masuk pada keutamaan. Yang pertama, bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Jadi bulan Muharram itu disebut bulannya Allah, satu-satunya bulan dalam 12 bulan dalam setahun itu yang dinisbatkan kepada Allah, diidhafahkan kepada Allah, itu hanya bulan Muharram. Syahrullahil Muharram, bulan Allah adalah bulan Muharram. Dan sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah atau yang diidhafahkan kepada Allah, pasti sesuatu itu akan mulia. Contoh Ka'bah, Baitullah,
kan itu ya. Atau contoh mujizatnya Nabi Saleh, unta, naqatullah. Kemudian juga di sini syahrullah, bulannya Allah. Kata Nabi SAW, syahrullah, bulannya Allah. Jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah berarti sesuatu itu sangat mulia. Sesuatu itu sangat istimewa. Kalau seandainya diidhafahkan kepada Allah seperti syahrullah al-Muharram, bulannya Allah, bulan Muharram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara rahasia daripada bulan Muharram itu, ikhwan, ya. Bulan Muharram ini adalah awal dari permulaan bulan Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan akhir dan awal bulan itu dipenuhi dengan ibadah. Akhir dan awal bulan itu dipenuhi dengan ibadah. Akhir bulan, ya sekarang ini akhir bulan, namanya bulan Dzulhijjah kan akhir bulan sekarang. Lihat amalan bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan lewat Rasulnya apa? Memperbanyak puasa. Ya. Kemudian di awal bulan ada perintah puasa lagi. Puasa tanggal 10 Muharram, atau puasa tanggal 9-nya, atau puasa tanggal 9, 10, 11 boleh. Bisa tanggal 10 saja, bisa tanggal 9, 10, bisa tanggal 9, 10, 11. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan ingin menghendaki kepada kita kebaikan awal dan akhir. Jadi akhir tahun dan awal tahun ditutup dengan ibadah. Dan itu kalau seandainya Allah takdirkan kita tidak lagi diberikan usia panjang oleh Allah Azza wa Jal, berarti kita berada di atas ibadah. Karena kita tutup akhir dan awal dengan ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kadang-kadang kita lupa gitu ya membacanya. Bahwa doa ini sangat dianjurkan. Kadang saya kalau awal Muharram itu banyaklah di di WA ini atau di Facebook, kadang-kadang seliwer ya selamat tahun baru Hijriah gitu ya. Selalu itu. Tetapi tidak ada doa di situ. Harusnya kewajiban kita adalah berdoa, doa awal tahun namanya. Dan itu disebutkan dalam hadis Abi Ukail dari bapaknya dari Abdullah ibn Hisham. Apa kata dia? Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadzal du'a kama yata'allamuna al-Qur'an idza dakhala asy-syahr aw as-sana. Sahabat Rasul apabila mereka masuk kepada awal tahun ataupun awal bulan, maka mereka mengajarkan doa ini sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Apa doanya? Mereka berdoa, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanim minar rahman. Ini doa awal tahun. Doa awal tahun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Ya. Apa yang diminta? Allahumma adkhilhu alaina, ya Allah, masukkan bulan itu kepada kami, maksudnya awal bulan Muharram itu, bil amni, pertama berikan keamanan. Karena aman itu penting, ikhwan. Orang kalau dipenuhi dengan rasa takut, jangankan lagi bicara ibadah, mau cari maisha saja tidak bisa. Lihat orang-orang yang hidup di negara konflik itu, nggak aman itu, susah mau keluar tuh, was-was takut gitu kan. Makanya keamanan itu nikmat Allah yang besar. Dengan aman kita bisa mencari rezeki, dengan aman kita bisa beribadah, dengan aman kita bisa kemana-mana kan gitu ya. Minta kepada Allah bahwa awal bulan ini Allah berikan keamanan kepada kita, ya, supaya jangan rumah kita tidak dicuri orang, keluarga kita tidak diganggu orang kan gitu ya. Dan begitu seterusnya, minta keamanan. Ya. Kemudian yang kedua, wal iman, minta supaya diteguhkan iman. Jangan sampai kemudian baru di awal tahun tergoyahkan keimanan kita. Betapa banyak orang-orang yang kemudian berpindah agama gara-gara dunia tuh.
goyah imannya. Ya. Kemudian juga yang ketiga, wassalamati wal Islam. Yang kedua ya, bil amni wal iman satu paket. Wassalamati wal Islam. Kemudian keselamatan dan juga Islam. Ini penting karena kita juga minta selamat gitu ya. Kemudian juga Islam. Kemudian wajiwari minasyaitan. Yang ketiga minta kepada Allah agar kita dihindarkan dari gangguan syaitan. Dan yang terakhir minta keredhaan waridwani minar rahman. Minta agar Allah subhanahu wa ta'ala redha kepada kita. Jadi berdoa, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam wajiwari minasyaitan waridwanin minar rahman. Itulah doa awal tahun. Dan saya yakin antum enggak baca. Baca enggak antum? Enggak baca kan gitu. Ya selamat hari raya aja kan. Gitu apa lagi kan gitu ya. Padahal ini doanya sangat dianjurkan di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk menunjukkan bahwa mulailah segala sesuatu itu dengan doa. Karena doa itu artinya hubungan kita dengan Allah. Kalau kita memulai awal tahun berhubungan dengan Allah Azza wa Jal, lebih dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan bersama kita. Dan kalau Allah bersama kita, tidak ada sesuatu yang bisa merintangi hal-hal yang kita hadapi ke depannya. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Secara singkat saja, ya karena juga waktu dan saya juga ada tamu ya di sini. Bahwa amalan-amalan yang paling penting di bulan Muharram ini, pertama, jangan melakukan maksiat. Jangan melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada surah At-Taubah 36. Surah At-Taubah 36. Jadi beliau menukilkan perkataan Imam Qatadah. Apa kata Imam Qatadah? Dia mengatakan, siapapun yang melakukan maksiat fi ashhuril hurum, di bulan-bulan hurum, salah satunya bulan Muharram, maka dosanya akan dilipat gandakan dibandingkan dia melakukan dosa di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, begitu juga amal soleh. Kalau kita melakukan amal soleh ini di bulan Muharram, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya dibandingkan dia melakukan di luar bulan Muharram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling ditekankan adalah puasa. Yang paling ditekankan memperbanyak puasa sunnah. Ya, puasa sunnah mencakup Senin Kemis, ataupun 3 hari dalam sebulan, ataupun puasa Daud, itu puasa-puasa sunnah kan. Ya. Kemudian yang paling dianjurkan di bulan Muharram, tadi saya sudah katakan puasa tanggal 10 bulan Muharram. Dan puasa tanggal 10 bulan Muharram itu bukan dalam rangka untuk merayakan meninggalnya Husain, tidak ada hubung kait. Puasa tanggal 10 Muharram dengan meninggalnya Husain, enggak ada hubung kait. Puasa tanggal 10 Muharram itu murni karena perintah Rasul. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia melihat orang Yahudi sedang berpuasa, maka Rasul ikut puasa. Tapi karena kemudian kok kayaknya puasa tanggal 10 kok mirip-mirip dengan puasa Yahudi, makanya para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk supaya menyelisih orang-orang Yahudi. Kata Rasul, kalau begitu baik tahun depan kita puasa tanggal 9. Artinya 9, 10 kan gitu ya. Tapi Allah takdirkan Rasul belum puasa tanggal 9, keburu wafat masalahnya. Makanya Rasul belum sampai puasa tanggal 9. Tapi kata para ulama mengatakan, walaupun Rasul belum puasa tanggal 9, tapi Rasul sudah janji akan puasa tanggal 9, berarti itu sudah menjadi sunnah. Ya, boleh puasa tanggal 9 dan 10. Atau secara dalil umum bisa juga puasa tanggal 9, 10, 11 dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Intinya bahwa puasa itu sangat dianjurkan di bulan Muharram. Ya. Kemudian juga di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram selain daripada puasa, ya, adalah berusaha untuk tidak melakukan peperangan. Karena disebut, kenapa bulan itu disebut Muharram coba? Muharram itu kan sesuatu yang diharamkan.
Muharram itu. Kenapa bulan itu disebut bulan Muharram, bulan yang diharamkan? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama maksudnya diharamkan iblis masuk surga. Jadi saat iblis dikeluarkan dari surga, berarti sejak itu haram bagi iblis masuk surga. Lah saat dikeluarkan iblis dari surga itulah tepat di bulan Muharram, maka bulan itu disebut Muharram karena iblis diharamkan lagi masuk surga. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua maksudnya diharamkan, tidak boleh mengangkat senjata. Tidak boleh mengangkat senjata. Makanya orang-orang jahiliyah di atas kesyirikan mereka, mereka sangat memuliakan bulan Muharram. Sampai kalau seandainya ibu mereka dibunuh, ayah mereka dibunuh, dan itu terjadi di bulan Muharram, mereka tidak akan balas dendam. Mereka nunggu Muharram lewat. Nah, gitu. Tapi kalau masih bulan Muharram, mereka biarkan pembunuhnya tuh. Karena apa? Memuliakan bulan Muharram. Itu orang jahiliyah di atas kejahiliahannya tuh. Lah ketika datang Islam, semakin dikokohkan kemuliaannya. Makanya kemudian tidak boleh berperang di bulan Muharram. Maksudnya perang menyerang, bukan perang dalam rangka bertahan. Kalau diserang ya tidak bisa kita diam saja. Kalau diserang ya kita nyerang. Maksudnya di sini perang yang sifatnya nyerang itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan di bulan Muharram. Karena disebut Muharram sendiri ya karena sebab ini tidak boleh melakukan peperangan. Ya, jadi ini di antara amalan bulan Muharram adalah jangan sampai mengangkat senjata dalam rangka melakukan peperangan. Ya termasuk juga mungkin ya bisa dikiaskan kepada perkelahian. Ya di bulan Muharram malah kelahi pula kan, ngangkat senjata antar preman, antar geng, antar anak sekolah. Ini gimana? Enggak muliakan bulan Muharram namanya. Ya, intinya bahwa itulah di antara kenapa sebab bulan itu disebut bulan Muharram. Wallahu alam. Ikhwan, kebetulan saya ada tamu juga dari kawan-kawan dari Singapura ya. Ini sudah malam juga. Tidak ada tanya jawab. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pembahasan di minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.